Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman dalam ibadah pada pagi hari ini adalah Pendeta Yorinawa Salawangi STH. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyi dari Kitab Bakti nomor 5, bait pertama dan nomor 2 sesudah prosesi masuk. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Surat 1 Timotius pasal 4 ayat 8 menjadi nats pembimbing pada ibadah kita saat ini, yang berkata demikian: latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku akan dosa-dosa kita.
Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur kata, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Ampuni umat-Mu dan kasihanilah. Berikan kami rahmat-Mu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-7, yang menyatakan demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Syukur kepada Tuhan. Amin. Maka dosamu dihapus bersih, besar kuasanya, darah Tuhan, kau kan menang dari kuasa gelap. Ajaib kuasa darah Tuhan, ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekarang jemaat Tuhan, marilah kita sama berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 22. Injil Markus pasal 2 ayat 22 yang menyatakan demikian. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tak cemburu, tidak memegahkan diri dan sombong. Kasih itu sabar, kasih itu bersahaja, kasih tak serakah, tidak mementingkan diri sendiri. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang insan dalam perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita bersama-sama dalam saat yang teduh, kita menyanyikan Gita Bakti 53. Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Akal budimu kau siapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari berdoa, minta Roh Kudus menuntunmu. Ya Tuhan ya Bapa, saatnya kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kesaksian firman-Mu
Berilah kami hikmat dalam bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mendalami kekayaannya dan kami berbuah di dalam kehidupan kami beriman hari lepas hari. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 hingga yang ke-13. Lembaga Alkitab memberi judul, Rendahkanlah Dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah arti ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul di tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian pembacaan Alkitab. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita dan di seluruh dunia. Kepadamu puji-pujian, manas syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak Saudara, silakan duduk kembali. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sama-sama sepakat bahwa dalam kehidupan kita ini, kita membutuhkan sebuah nasihat dari seseorang. Karena kita bukan saja makhluk yang berbudaya, tetapi kita juga adalah makhluk sosial. Itu sebabnya sekali lagi bahwa kita sepakat kalau hal nasihat itu menjadi penting di dalam kehidupan kita. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya saja dalam realitasnya banyak orang yang tidak bisa
menerima nasihat atau menolak nasihat, baik itu nasihat dari orang tua, baik itu nasihat dari teman sekerja atau teman sepelayanan. Ada orang yang menolak sebuah nasihat. Lalu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa orang menolak nasihat? Padahal sebuah nasihat di dalamnya terkandung sebuah ajaran. Tentunya kalau pertanyaannya mengapa ada yang menolak nasihat, ada dua faktor yang bisa kita lihat. Yang pertama dari si pemberi nasihat itu sendiri. Jadi dari sisi si pemberi nasihat bisa saja orang menolak nasihat. Kenapa? Karena seringkali memang banyak seorang penasehat atau penasehat itu tidak menempatkan diri di dalam persoalan yang sedang terjadi. Apakah itu kepada anak kita, apakah itu kepada teman sekerja kita. Atau seringkali disebut dari sisi pemberi itu dia out of context. Yang kedua dari sisi si pemberi nasihat, mengapa nasihatnya ditolak? Oleh karena pribadi si penasehat itu memang sudah tidak disukai. Orang mau bicara apapun sampai keluar keringat sebesar biji jagung, kalau dia sudah membenci kita, apapun yang kita katakan tidak akan pernah sampai pada pikirannya. Jadi paling tidak dari sisi pemberi ada dua faktor tadi. Out of context dan dia pribadi yang tidak disukai. Lalu dari sisi si penerima. Dari si penerima sendiri kenapa dia menolak? Paling tidak faktornya Bapak Saudara adalah bahwa dia merasa lebih dari si pemberi nasihat. Kalau orang sudah merasa lebih dari si pemberi nasihat, maka apapun yang dinasihatkan kepadanya tidak akan masuk akalnya. Sekali lagi karena si penerima ini dia merasa lebih. Lebih apanya? Lebih pengalamannya, lebih usianya, lebih pengetahuannya. Dia merasa lebih terhadap si pemberi nasihat tadi. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terlepas dari penolakan dan faktor-faktornya tadi bahwa nasihat itu sangat penting dan dibutuhkan oleh seseorang, tentu seseorang ini adalah Bapak Saudara, orang yang bisa menerima nasihat adalah orang yang sangat rendah hati. Mungkin dia ada dalam posisi yang benar, tapi karena dia orang yang rendah hati, ketika dia menerima nasihat, ya dia akan tetap tersenyum. Dan tentunya orang yang bisa menerima nasihat adalah dia sadar betul bahwa dirinya adalah makhluk sosial. Artinya bahwa dia sadar betul bahwa dia tidak hidup sendiri. Dia hidup di tengah keramaian, dia hidup di tengah kelompok, dia hidup di tengah komunitas. Hanya orang yang tidak sadar bahwa dirinya adalah makhluk sosial juga sekali lagi tidak mungkin dia untuk merendahkan dirinya. Sehubungan dengan itu Bapak Saudara, mendasari pada ayat yang ke-14 dalam bacaan kita. Apa yang Paulus tulis ini
secara utuh ayat-ayat yang sudah dibacakan tadi adalah sebuah teguran atau sebuah nasihat. Teguran Paulus atau nasihat Paulus ini ditujukan kepada jemaat di Korintus, yang oleh Paulus dilihat mereka menjalani atau melakukan sesuatu kekeliruan, sehingga Paulus merasa bahwa dia patut, dia penting untuk menegur, menasehati jemaat itu. Dan dalam hal ini Bapak Saudara, ketika dia menegur, ketika dia menasehati, Paulus menempatkan dirinya sebagai seorang bapak bagi jemaat di Korintus. Kalau Paulus sendiri menempatkan dirinya sebagai bapak, maka Bapak Saudara, mungkin saja Paulus ingin menunjukkan kedekatannya dengan jemaat Korintus. Jadi sekali lagi, oleh karena dia merasa dekat kepada jemaat di Korintus, maka dia merasa perlu memberikan nasihat seperti seorang sahabat. Yang kedua, bahwa Paulus merasa bahwa jemaat Korintus itu adalah dia yang bangun. Walaupun Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Paulus datang ke Korintus itu sudah ada penginjil lain yang sudah memberitakan Injil di situ. Itu sebabnya kita jangan heran ketika di dalam jemaat Korintus ini terjadi perselisihan. Aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Kefas. Jadi perselisihan yang ada di Korintus itu mau memberikan informasi juga kepada kita bahwa sesungguhnya sebelum Paulus masuk ke Korintus itu sudah ada para penginjil juga yang memberitakan Injil di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan Paulus menempatkan dirinya sebagai seorang bapak dengan dua kemungkinan tadi, bahwa sesungguhnya Paulus dalam nasihatnya atau tegurannya tidak bermaksud mempermalukan mereka. Jadi memang Bapak Saudara, ada nasihat, ada teguran yang sesungguhnya bukan untuk supaya orang ini jalannya benar, tapi supaya orang ini jadi malu. Ada. Itu makanya secara etis ketika kita menegur orang, ketika kita menegur seseorang, menasehati seseorang, jangan di depan halayak ramai. Kalau di depan halayak ramai, secara psikologis orang yang ditegur, orang yang dinasehati, dia merasa malu karena didengar oleh banyak orang. Jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus tidak bermaksud mempermalukan jemaat Korintus dengan nasihat dan tegurannya. Lalu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa sesungguhnya yang menarik perhatian Paulus di jemaat Korintus dalam secara spesifik atau dalam konteks bacaan kita? Apa yang sesungguhnya menjadi perhatian Paulus? Bapak Saudara, di Korintus itu ada sebuah slogan yang berkembang dan sangat populer. Slogan itu adalah mari kita melampaui apa yang tertulis dalam kitab suci. Itu sebabnya di dalam nasihat Paulus dia katakan bahwa ada ajakan dari Paulus, jangan melampaui yang ada tertulis. Jadi ini merupakan satu counter dari slogan yang berkembang di Korintus pada saat itu. Sekali lagi, slogan itu adalah mari kita melampaui apa yang tertulis dalam kitab suci. Siapa yang mempropagandakan slogan ini? Slogan ini diserukan oleh kaum entusias di Korintus. Kaum entusias ini Bapak Saudara adalah kelompok yang merasa bahwa dia memiliki pengetahuan tentang kebenaran.
Dia merasa orang yang merdeka. Oleh karena sekali lagi, karena dia merasa dia punya pengetahuan yang besar. Jadi dia merasa orang yang paling bebas dan merdeka karena pengetahuannya. Inilah kelompok entusias. Lalu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi satu kesombongan mereka juga adalah bahwa mereka merasa mereka lah yang memiliki roh. Roh di sini bukan R kecil tapi R besar. Jadi dia merasa bahwa mereka lah yang punya roh. Roh di sini adalah roh Allah yang ingin dikatakan dengan R huruf besar. Artinya bahwa orang lain di luar dari kelompok ini tidak punya roh. Roh Allah. Bahkan Bapak Saudara, kaum entusias ini dia menyatakan bahwa mereka tidak lagi membutuhkan yang namanya perjanjian lama. Secara tidak langsung bahwa mereka hanya berpedoman pada perjanjian baru. Perjanjian lama itu sesuatu yang sudah usang. Inilah yang ada di dalam kelompok entusias, dalam pemikiran-pemikiran mereka. Jadi sekali lagi saudara, nasihat Paulus ini mengkanter kelompok entusias ini. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus kalau bicara tentang nasihat atau bicara tentang bagaimana Paulus menempatkan dirinya sebagai teladan, sesungguhnya bahwa seruan atau nasihat atau teguran Paulus dalam bacaan kita di sana tersirat apa yang tidak dikatakan oleh Paulus. Yang tidak dikatakan Paulus, Bapak Saudara, adalah bahwa dia tidak menjadikan perilakunya itu sebagai norma bagi banyak orang. Atau mau dikatakan apa yang dilakukan oleh Paulus tidak menjadi sebuah hukum bagi orang lain. Maksudnya begini. Ketika Paulus berbicara tentang dirinya, yang dikatakan tadi sebagai teladan yang harus dicontoh dan sebagainya, bukan berarti bahwa orang yang diajak bicara oleh Paulus itu berlaku seperti Paulus. Tidak. Karena Paulus tidak pernah menjadikan nasihatnya atau tegurannya itu sebagai sebuah norma atau sebagai sebuah hukum. Tidak. Lalu Bapak Saudara, apa yang ingin dikatakan Paulus tentang belajar dari teladan dirinya dan Apolos. Dalam hal ini bahwa di dalam kehidupan pelayanan Apolos dan Paulus seperti yang dikatakan tadi, jangan melampaui yang ada tertulis. Jadi artinya bahwa Paulus dan Apolos dia di dalam pelayanannya tidak lebih tidak kurang seperti apa yang diperintahkan kepada mereka. Tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangi juga. Dia berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadanya. Seperti Bapak Saudara yang dikatakan dalam pasal 3 ayat 8 sampai ayat 9. Kalau saya boleh baca demikian. 1 Korintus pasal 3 ayat 8 sampai ayat 9. Ini yang dikatakan oleh Paulus terhadap jemaat di Korintus. Atau kita mulai saja dari ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-9 supaya menjadi jelas. Di sana dikatakan begini. Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus?
pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Seharusnya Allah yang memberi pertumbuhan itu yang penting. Lalu pada ayat ke-8, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi Bapak Saudara, dengan apa yang dikatakan oleh Paulus pada pasal 3 ayat 5 sampai ayat 9 tadi, di situ dengan jelas bagaimana Paulus memposisikan dirinya di dalam pelayanannya. Bahwa Paulus tidak menempatkan diri dengan Apolos, dia tidak membicarakan siapa yang benar, siapa yang lebih hebat antara Paulus dan Apolos. Artinya maksud saya, Paulus dan Apolos pada dirinya tidak bersaing. Mereka menjalankan tugasnya masing-masing. Jadi sekali lagi Paulus dan Apolos tidak menempatkan dirinya siapa yang paling besar atau siapa yang paling benar di antara mereka. Tetapi sekali lagi Bapak Saudara, bagaimana Paulus dan Apolos dengan sadar menempatkan dirinya sebagai kawan sekerja Allah, seperti yang sudah dibacakan tadi. Kalau kita bandingkan dengan pasal 4 ayat 1, dengan jelas di sana Paulus katakan dalam pasal 4 ayat 1, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Demikianlah hendaknya orang memandang kami, bahwa mereka dipercayakan tentang rahasia Allah yang untuk diberitakan, dan mereka sekali lagi menempatkan dirinya sebagai hamba Kristus. Lalu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana Paulus dengan sadar seiring dengan apa yang dikatakan tadi, bahwa jangan melampaui yang ada tertulis. Pada ayat ke-9, Bapak Saudara, bagaimana Paulus berkata bahwa para rasul itu diberikan tempat yang rendah, atau ingin dikatakan bahwa aku Paulus atau aku Apolos atau aku Kefas, jangan sekali-kali kamu meninggikan dirimu. Paling tidak kalau mau dibahasakan secara bahasa sehari-hari ya kira-kira seperti itu Bapak Saudara, yang ingin dikatakan Paulus pada ayat ke-9. Lalu bagaimana dia katakan bahwa apa yang dialami oleh Paulus ketika dia melakukan apa yang dikatakan tadi, jangan melampaui yang ada tertulis. Bagaimana dia menggambarkan dirinya? Dia katakan bahwa dia seperti orang yang terpidana mati. Seperti tadi yang saya katakan Bapak Saudara, sekalipun dia berkata benar, kalau dia sudah tidak disukai atau dia bukan golongannya atau dia tidak selevel dengannya, maka orang itu atau Paulus sendiri merasakan dia selalu dihakimi. Yang menjadi pergumulannya adalah bahwa dia jangan melawan, karena itu perintahnya. Nanti kita lihat apa yang dikatakan Paulus. Dia katakan sekali lagi bahwa
seperti orang terpidana mati, kemudian dikatakan lagi menjadi tontonan bagi dunia. Saya ingat Bapak Saudara ketika saya ada dalam penggembalaan sebagai seorang pendeta. Seorang majelis sinode yang memimpin ibadah peneguhan itu mengatakan, kamu harus ingat bahwa kamu ada di sebuah akuarium. Kamu seperti ikan yang ada di dalam akuarium. Segala sesuatu yang ada padamu itu akan dilihat oleh orang banyak. Jadi kayak ikan di dalam akuarium. Demikian juga dirasakan oleh Paulus, Bapak Saudara. Menjadi tontonan bagi dunia. Bahkan dia katakan malaikat dan manusia. Lalu Bapak Saudara, apa yang dilakukan oleh Paulus ketika dia menghadapi itu semua? Ketika dia menghadapi itu semua, dia tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Karena sekali lagi, dia melakukannya demi Kristus. Demi rencana Allah yang menyelamatkan dunia. Meskipun ketika dia tetap melakukannya itu dianggap sebuah kebodohan. Bukankah mungkin kita juga pernah mengatakan begitu kepada seseorang, bodoh kamu. Kamu sudah dibikin seperti itu, kamu tetap sabar. Bodoh kamu, kenapa kamu tidak lawan? Bukankah mungkin tanpa kita sadari, kita sering menasihatkan orang seperti itu. Tapi Paulus tetap melakukan sekalipun itu dianggap sebuah kebodohan. Lalu kemudian Paulus memperpanjang daftar list apa yang dia alami. Dalam kerendahan itu, dia katakan, kami dimaki, tetapi tidak memaki. Kami dianiaya, tapi kami tidak menganiaya. Kadangkala Bapak Saudara, dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari kita mengikuti budaya atau tradisi Yahudi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tanpa sadar itu pun ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi seperti Paulus katakan, bagaimana jemaat di Korintus dan kita sebagai pembaca meneladani Paulus di dalam menjalani kehidupan pelayanannya. Bukan mata ganti mata, bukan gigi ganti gigi, atau nyawa ganti nyawa. Tapi tetap melakukan tugas tanggung jawab itu demi Kristus, demi rencana keselamatan Allah bagi dunia. Lalu kemudian Bapak Saudara, secara tajam Paulus juga ingin katakan kepada jemaat yang ada di Korintus. Kalau tadi dikatakan bahwa dia melakukannya demi Kristus, implementasinya Bapak Saudara, bahwa setiap teguran, setiap nasihat Paulus itu ditujukan kepada jemaat atau ditujukan kepada setiap orang yang mengaku percaya. Oleh karena itu Paulus katakan supaya kamu lebih arif dalam hidupmu, supaya kamu kuat di dalam menghadapi pergumulan hidupmu, di dalam menghadapi tantanganmu, supaya kamu kuat dan supaya kamu memperoleh kemuliaan. Kemudian supaya kamu kaya. Tapi sekali lagi Paulus tidak bicara tentang kaya ini kaya secara material. Kaya di dalam hikmat, kaya di dalam pengetahuan akan firman Allah, kaya di dalam pengajaran. Itu semua dilakukan Paulus supaya sekali lagi supaya kamu kaya.
Bahkan dia katakan supaya kamu menjadi raja. Bapak Saudara, apakah Paulus bicara supaya kamu jadi raja ini dalam konteks politik? Tidak. Bahwa yang ini dikatakan Paulus, kalau kamu menjadi raja adalah ketika kamu hidup dan mati di dalam Kristus, maka kamu akan memimpin kehidupan bersama Kristus. Dimuliakan bersama Kristus sebagai raja. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kemanusiaannya Paulus pun menyadari di dalam status kerendahannya, dia menyadari bahwa pekerjaan yang dipercayakan kepadanya bukan pekerjaan yang mudah, tetapi pekerjaan yang sesungguhnya sangat berat. Karena yang dihadapi adalah manusia. Manusia yang berbudaya, manusia yang berakal budi. Yang sesungguhnya banyak orang yang menyalahgunakan akal budinya. Yang banyak orang juga dalam konteks sebagai makhluk sosial. Itu sebabnya Bapak Saudara, lalu Paulus katakan begini, kenapa Paulus harus melakukan itu semua? Bapak Saudara, semata-mata sekali lagi bukan untuk dirinya sendiri. Atau ketika Apolos atau ketika Kefas menjalankan tanggung jawabnya, sesungguhnya bukan untuk diri sendiri. Itu sebabnya Paulus menyinggung di dalam bacaan kita. Di sana dalam ayat 7 dikatakan begini. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang kau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Jadi Bapak Saudara, dari ayat 7 itu sekali lagi, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Paulus tidak mengatakan bahwa engkau itu begitu penting bagiku, tidak. Tapi pertanyaan Paulus itu ditujukan bahwa Allah itu sangat berkepentingan dengan hidupmu. Engkau itu begitu berharga di mata Allah. Oleh karena engkau berharga di mata Allah, karena engkau begitu penting di mata Allah, maka aku melakukan semuanya ini. Artinya supaya kamu tahu, supaya kamu sadar bahwa itu bukan untuk diriku sendiri. Sekali lagi, kalau itu mau dibahasakan dalam bahasa kita sehari-hari. Sekali lagi bahwa karena jemaat di Korintus dan kita, Bapak Saudara, adalah begitu penting di mata Tuhan. Penting untuk diselamatkan. Penting untuk dikuatkan. Penting untuk dihiburkan dan sebagainya. Lalu kemudian Paulus katakan bahwa engkau juga adalah orang-orang yang diberkati oleh Allah. Agaknya di sini sedikit Paulus menyinggung tentang, kalau kita melihat konteks dari Korintus sendiri, bahwa di Korintus itu adalah kota pelabuhan yang sekali lagi membuat orang-orang yang di sana itu menjadi orang yang kaya juga secara materi. Itu sebabnya dikatakan bahwa engkau begitu diberkati oleh Allah. Tetapi apa katamu? Bahwa engkau adalah orang yang tidak menerima berkat dari Allah. Padahal berkat melimpah dalam hidupmu, tapi engkau sekali lagi menyatakan bahwa engkau tidak menerima.
Bahkan sebaliknya, kamu bermegah sendiri atau kamu memegahkan diri kamu sendiri. Dan Tuhan tidak berbuat apa-apa dalam hidupmu. Itulah pengamatan Paulus kepada jemaat di Korintus. Hidupnya seperti itu. Seakan-akan bahwa segala sesuatu yang dipunya adalah karena kekuatanku. Karena aku orang yang cerdas. Dan mungkin karena itu juga betapa sulitnya kita mendengarkan firman Allah. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi perenungan bagi kita bahwa Yesus Kristus adalah penasehat ajaib dan agung bagi kita. Daripadanya kita percaya karena ia adalah sang firman Allah sendiri. Meneladani Kristus seperti yang dilakukan Paulus dan Apolos, juga Kefas. Sekalipun Kefas tidak disebut-sebut. Maka ketika kita juga dituntut untuk meneladani Paulus dan Apolos, yang pertama-tama Bapak Saudara, di dalam kehidupan kita diharapkan memiliki integritas. Paulus berharap bahwa setiap orang yang membaca suratnya kepada jemaat di Korintus ini, dia juga mau hidup secara jujur. Dan tentunya dapat dipercaya. Itulah harapan Paulus, termasuk kepada kita sebagai pembaca surat ini. Dan kita sekali lagi diminta untuk memiliki sebuah integritas, kejujuran, dan supaya kita dapat dipercaya. Tentunya saudara, dalam segala bidang dan khususnya dalam hal ini, Paulus berbicara tentang pelayanan. Jadi dalam berpelayanan, Bapak Saudara, kalau saya bicara tentang berpelayanan ini bukan hanya bicara tentang presbiter. Bukankah kita semua adalah murid-murid Tuhan yang diminta oleh Yesus sendiri untuk saling melayani. Jadi dalam konteks pemikiran yang seperti ini, saya bicara tentang pelayanan kita. Artinya pelayanan diartikan secara luas. Jadi setiap kita harus memiliki integritas. Lalu Bapak Saudara, kalau kita harus bermegah, bukan diukur dari kacamata kita sendiri. Ini seringkali terjadi Bapak Saudara. Misalnya, kalau tadi dikatakan jangan diukur dari kacamata kita sendiri, seringkali kekayaan itu menjadi kacamata kita. Kedudukan itu menjadi kacamata kita juga. Pengetahuan, bahkan kesusahan itu juga seringkali kita jadikan kacamata kita di dalam berpelayanan. Dan kalau saya katakan bahwa semua itu menjadi kacamata kita adalah supaya orang lain ikut seperti apa yang kacamata yang kita pakai. Disadari atau tidak seperti itu terkadang terjadi di dalam hidup ataupun di pelayanan kita. Jadi kalau bermegah, bermegahlah karena Tuhan. Artinya di sini di balik pernyataan Paulus ini saudara, sesungguhnya Paulus ingin katakan kalau kita harus bermegah karena Tuhan. Artinya kalau kita bisa hidup berpelayanan satu terhadap yang lain, itu adalah anugerah dari Allah.
Makanya kalau bermegah, bermegahlah karena Tuhan yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani orang lain. Tapi seringkali pelayanan itu justru kita anggap sesuatu beban dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi Paulus katakan, kalau bermegah jangan bermegah atas dirimu sendiri, tapi bermegahlah karena Tuhan. Sekali lagi itu sebabnya Paulus dan Apolos, saudara, menasehati kepada jemaat di Korintus dan kita, jangan melampaui yang ada tertulis. Lalu saudara, artinya jangan kita menggunakan ukuran-ukuran kita sendiri sehingga melebih-lebihkan dan mengurang-urangi. Itu kalau kita pakai ukuran-ukuran kita. Contoh, pertanyaannya begini, siapa yang harus kita layani? Logika kita akan mulai muncul, melebih-lebihkan dan mengurang-urangi. Tapi Paulus katakan, jangan melampaui yang ada tertulis. Dan ketika Bapak Saudara kita tetap menggunakan ukuran-ukuran kita, maka kita hanya menjadi orang yang kalah dalam hidup ini. Ya, kalau tidak ingin dikatakan sebagai pecundang. Bapak Saudara, sebagai makhluk sosial, maka dituntut dari kita adalah di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah persekutuan, di tengah keluarga dan sebagainya, Paulus mengajak kita untuk saling menghargai dan menghormati dengan satu kesadaran bahwa setiap orang itu punya keunikannya sendiri. Itu sebabnya dalam sebuah rumah tangga, suami dan istri itu punya keunikannya masing-masing karena punya latar belakang yang berbeda-beda. Itu sebabnya dipersatukan. Tetapi sekalipun dipersatukan, perbedaan itu tidak pernah hilang dari kehidupan kita. Dan bagaimana kita mengelola apa yang ada pada kita supaya kita menjadi satu di dalam sebuah kehidupan rumah tangga atau sebagai suami istri. Setiap orang punya keunikannya masing-masing. Anak-anak kita ada berapa anak kita? Ada 3, ada 2, ada 5. 5 orang anak, 3 orang anak, 2 orang anak. Mereka punya keunikannya masing-masing. Karena mereka bukan cetakan robot, Bapak Saudara. Masing-masing punya pribadi, masing-masing punya keunikannya. Justru dari itulah di tengah-tengah kepelbagaian itu, bagaimana sebagai makhluk sosial kita harus saling menghormati dan saling menghargai keunikan dari masing-masing. Tentunya Bapak Ibu Saudara bahwa kita menghargai keunikan itu dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Setiap orang itu punya kelebihan. Tapi jangan cepat-cepat sombong karena setiap orang juga ada kekurangannya. Tapi bagaimana ketika dalam sebuah komunitas, dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah keluarga, ketika saling menghormati, saling menghargai dan saling melengkapi, maka itu menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa. Kekuatan untuk menciptakan kasih, kekuatan untuk menciptakan damai. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan catatan yang diberikan oleh Paulus bahwa keunikan setiap personal, setiap pribadi itu jangan dijadikan norma di tengah-tengah kepelbagaian. Dan tentunya Bapak Saudara, kalau itu yang terjadi, maka kita akan keluar dari konteks, keluar dari fokus dalam tujuan bersama. Dan Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi itulah yang ingin dikatakan oleh Paulus, jangan melampaui yang ada tertulis.
atau jangan sampai terjadi out of context dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun di tengah-tengah persekutuan, komunitas dan sebagainya. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus dan Apolos, sesungguhnya dia tidak sedang memperjuangkan dirinya, tetapi yang diperjuangkan oleh Paulus adalah berita Injil, berita keselamatan untuk semua orang yang percaya di Korintus dan tentunya untuk kita sebagai pembaca. Kebahagiaan Paulus, kebahagiaan Apolos, juga kebahagiaan Kefas adalah ketika mereka umat mendengarkan pengajarannya dan mau melakukan sesuai pengajarannya yang diterima. Bukan, sekali lagi, Paulus tidak menciptakan golongan-golongan. Paulus dan Apolos tidak menciptakan kamu sebagai golongan Paulus, dan Apolos tidak sedang membentuk kelompok bahwa kamu adalah golongan Apolos. Kiranya firman ini mendorong kita agar kehidupan yang kita jalani lebih berkesesuaian dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan melalui pengajaran-pengajaran yang kita terima. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Kita bernyanyi dari KMM 155. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita naikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada siang ini, bahwa firman-Mu menyadarkan kami seringkali kami gagal paham di dalam menjalani kehidupan kami. Karena disadari atau tidak, kami seringkali
out of context, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Untuk itu firman-Mu sudah mengingatkan kami, maka biarlah Tuhan Bapa, oleh karena pertolongan juga hikmat yang daripada-Mu, maka kami fokus kepada tujuan kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Bahwa ketika kami sebagai makhluk sosial, kami ada di tengah-tengah keramaian, kami ada di tengah-tengah kepelbagaian, maka berikan kami kekuatan untuk dapat menghargai dan menghormati orang lain dengan segala keunikan-keunikannya. Dan mampukan juga orang lain ketika kami berelasi, mereka juga mampu menangkap keunikan yang ada pada diri kami. Untuk itu Tuhan Bapa, biarlah kami belajar dari nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus, yang sesungguhnya jemaat di Korintus juga sudah mengalami gagal paham ketika mereka berselisih oleh karena mereka merasa golongan Paulus, golongan Apolos, juga golongan Kefas. Dan biarlah itu tidak terjadi di tengah-tengah persekutuan kami di tempat ini. Biar kami hanya berpusatkan kepada Engkau, ya Allah, ya Tuhan, bagaimana kami harus hidup. Bahkan lebih jauh dari itu, kalau kami selalu diajar untuk tidak menghakimi orang lain, maka biarlah melalui firman ini kami belajar bagaimana kami menjadi teladan bagi orang lain. Sehingga kehidupan, sehingga pelayanan kami semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kehidupan bangsa-bangsa di muka bumi ini dengan segala problematikanya. Tapi secara khusus adalah ketika para pemimpin yang tidak lagi menghargai kehidupan seseorang, apakah itu masyarakatnya, apakah itu masyarakat atau bangsa lain. Sehingga lebih banyak menyombongkan dirinya dengan menampilkan kecerdasan-kecerdasannya yang sangat, oleh karena egoisnya, yang sangat mengancam kehidupan umat di muka bumi ini. Untuk itu Tuhan Bapa, berilah hikmat kepada para pemimpin bangsa-bangsa, agar mereka juga tahu menghargai kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Dan biarlah dengan hikmat yang dari Tuhan, maka seluruh kehidupan manusia di muka bumi ini hidup bersejahtera dan hidup dengan damai. Demikianlah kiranya itu kehidupan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah saat ini kami menghadapi pandemi COVID-19 dengan segala dampak yang sedang banyak meresahkan masyarakat kami. Biarlah kiranya Tuhan Bapa, Engkau berkenan untuk selalu menerangi pemikiran-pemikiran pemerintah di dalam menyelesaikan masalah ini. Biarlah dalam topangan, dalam pertolongan Tuhan, maka Bapak Presiden bersama menteri-menterinya, bahkan dengan seluruh elit politik, juga para pelaku ekonomi, biarlah kiranya mereka mampu melampaui masa-masa krisis pada saat ini. Demikian juga untuk gereja-gerejamu, ya Tuhan ya Bapa, oleh karena pandemi ini, yang sampai saat ini kami harus melakukan persekutuan di rumah-rumah. Sesungguhnya bukan karena
kami tidak beriman kepadamu. Seperti banyak orang mengatakan seperti itu. Tetapi kami, jika kami harus ibadah di rumah-rumah, bukan juga sekedar mendengarkan himbauan, baik dari pemerintah maupun dari majelis sinode. Tapi ketika kami ibadah di rumah-rumah, kami juga tidak menginginkan kami menjadi sumber kesulitan bagi orang lain. Dan melalui COVID ini, kami banyak diingatkan tentang kehidupan. Bahkan melalui COVID ini kami diingatkan kembali bagaimana sejarah gereja di dunia ini bertumbuh dan berkembang. Dan hal ini menyadarkan kami bahwa dalam kondisi seperti ini kami mengingat bahwa tumbuh kembang gereja juga ada di pundak setiap rumah tangga dan keluarga. Untuk itu Tuhan Bapa, mampukan kami untuk menikmati situasi ini. Bukan untuk kesenangan, tetapi kami menikmatinya di dalam iman. Ya Tuhan ya Bapa, kami juga berdoa untuk para dokter dan para perawat tenaga medis yang terus-menerus terlibat pada saat ini. Bahkan banyak para dokter dan perawat juga menjadi korban dari pandemi ini. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, para dokter dan para perawat di rumah sakit dimanapun berada, biarlah mereka juga selalu ada dalam perlindungan yang dari Tuhan ketika mereka sungguh-sungguh mengabdikan diri mereka untuk mereka yang terjangkit pandemi ini. Ya Tuhan ya Bapa, akhirnya kami juga mau berdoa untuk pergumulan gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Dengan segala pertumbuhan dan perkembangan yang dicapai oleh gereja-gerejamu di muka bumi ini dan bahkan di negeri ini. Namun bukan berarti bahwa gereja-gerejamu terlepas dari berbagai macam tantangan dan pergumulan juga persoalan. Tapi biarlah dalam pergumulan persoalan masing-masing gerejamu di Indonesia ini khususnya, biarlah semuanya mendapatkan topangan dan cinta kasih yang dari Tuhan. Agar semuanya itu tidak menjadikan gereja-gerejamu menjadi tawar hati di dalam menjalankan misi Kristus, menjalankan misi penyelamatan bagi dunia. Ya Tuhan ya Bapa, akhirnya juga kami mau berdoa untuk setiap kehidupan warga jemaat GPIB dimanapun berada. Apa yang diupayakan oleh Majelis Sinode, Satgas yang sudah dibentuk, yang dilaksanakan di setiap mupel masing-masing. Biarlah kiranya semuanya itu ya Tuhan ya Bapa dalam kerangka bagaimana gerejamu GPIB juga terlibat secara aktif di dalam menangani persoalan pandemi ini. Terutama bagi mereka yang terkena dampak baik itu dalam konteks kesehatan maupun dalam konteks ekonomi. Biarlah kiranya apa yang dilakukan oleh GPIB dengan Satgas yang dibentuk sungguh berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah kalau kami harus melakukannya, semua itu kami lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Untuk kehidupan setiap rumah tangga keluarga kami yang ada di Jemaat Immanuel Semarang ini, dengan segala pergumulan, pekerjaan, usaha yang kami lakukan, kami juga ingin menyerahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Secara khusus di tengah-tengah kondisi pada saat ini, begitu banyak keluhan, begitu banyak orang-orang sudah menjadi tawar hati untuk melihat hari esoknya. Untuk itu ya Tuhan yang Bapa, secara khusus bagi Jemaat Immanuel Semarang ini berikan kekuatan, kemampuan juga kesadaran bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama dengan kami, sesuai dengan jemaat ini berjudul Immanuel, bahwa Engkau Allah selalu beserta dengan kami. Kami menyerahkan anak-anak kami yang sedang ada dalam pendidikan yang juga terkena dampak dari pandemi ini. Dengan situasi yang tidak jelas bagi mereka yang ujian, bagi mereka yang akan masuk pada
tingkatan yang lebih dari apa yang sedang mereka jalani pada saat ini. Semuanya terkena dampak. Untuk itu Tuhan Bapa berikan kesabaran kepada anak-anak kami untuk menghadapi ini semua. Dengan tanpa melupakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka yang harus belajar. Demikian juga anak-anak kami Tuhan dalam pekerjaannya juga mereka terganggu. Terlebih khusus bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka terganggu dengan situasi ini. Tapi biarlah Tuhan Bapa berikan kekuatan untuk anak-anak kami agar mereka tetap ada di dalam kesabaran dan ketekunan untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Bahkan anak-anak kami yang masih kecil-kecil, anak-anak kami masih dalam pertumbuhan, kami juga mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan agar mereka tetap sehat dan kuat. Ya Tuhan yang Bapa, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh baik di rumah maupun di rumah sakit. Segala keberadaan mereka kami juga mau meletakkannya di dalam tangan Tuhan yang ajaib, yang mampu memulihkan, yang mampu memberikan kekuatan kepada mereka untuk menghadapi realitas mereka. Demikian juga bagi mereka yang sedang ada dalam kesusahan dalam hidup mereka, ketika mereka berkeluh kesah, ketika mereka meratap kepadamu ya Tuhan ya Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkannya, supaya mereka sendiri tidak kehilangan iman percaya kepadamu. Demikian juga para janda dan duda yang ada di tengah-tengah persekutuan kami, khususnya dalam pergumulan mereka. Biar mereka juga senantiasa ada dalam perhatian dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka yang berulang tahun baik kelahiran maupun dalam perkawinan. Ya Tuhan ya Bapa, ketika mereka merasakan kebahagiaan itu, dengan secara tulus dan sukacita, mereka memberikan persembahan syukurnya kepadamu. Maka biarlah sembah syukur mereka itu boleh berkenan di hadapanmu dan kehidupan mereka terus menerus diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Bahkan mampukan juga saudara-saudara kami itu menemukan makna atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, atas perpanjangan usia, perpanjangan perkawinan mereka. Ya Tuhan ya Bapa, akhirnya kami juga mau berdoa untuk para presbiter yang sudah bertugas pada ibadah ini, kantoria, bahkan organis, soundman, juga kameramen yang sudah bertugas pada pengambilan gambar pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan mereka di hari ini. Ya Tuhan ya Bapa, biarlah apa yang tidak terkatakan, tidak terucapkan, Engkau berkenan menyempurnakan dan menggenapinya. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan pada hari ini, makanan yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-20 yang menyatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita Bakti 84
bait pertama dan yang kedua. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin yang lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk pembacaan informasi kegiatan jemaat sepanjang minggu tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Semarang mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung ibadah dan warga jemaat yang telah memberikan rasa syukur kepada Tuhan berupa persepuluhan, persembahan khusus, persembahan syukur, hut, dan persembahan lainnya. Kiranya Tuhan Yesus yang empunya gereja ini memberkati saudara dan keluarga. Berita duka cita. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Waginem Atmo Miharjo, 92 tahun, Ibunda Bapak Soekarno pada hari Selasa, 5 Mei 2020, pukul 6.45 WIB di Sukoharjo. Dimakamkan di hari yang sama, pukul 13 WIB di Sasono Loyo Barengan. Atas nama majelis dan seluruh jemaat GPIB Immanuel Semarang mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus sumber kekuatan dan penghiburan menguatkan dan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Kami informasikan bahwa kolekte, persembahan syukur, persepuluhan, persembahan lainnya yang terkumpul dapat diserahkan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 130.00144363 atas nama Meli Herawati atau Marta Inneke Sipasulta, atau langsung diserahkan ke kantor majelis jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Untuk informasi selengkapnya termasuk warta keuangan dapat dibaca dalam warta jemaat yang di-share lewat grup WhatsApp. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Pergilah dengan damai dalam sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam kasar-Mu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa syukur
sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu